Shalom Bapak Ibu, Shalom Pak Joni. apa kabar semua? Tuhan bisa Puji dilewati. Tuhan, bisa Puji dilewati. Tuhan. Oke, saya tadi baru masuk hotel. Terima kasih Pak Joni Saya di Surabaya Bapak Ibu, baru nyampe nih. dengan kesibukannya. Apa-apa saya senang kok. Yang penting masih ada waktu melayani, kita layani ya. Mohon maaf, ke waktu lalu saya nggak sempat ya. Benar nggak Bu Lisa ya? Ibu Lisa, mana Ibu Lisa? Bu Iya, Lisa, Pak. Ya, yang WA Ingat saya. waktu itu ya? Ya benar ya. Waktu itu kan ya, Iya waktu itu. maklum. Karena saya sekarang lebih banyak di Surabaya Bapak Ibu. Saya tiap minggu ini balik terus ini. Belum lagi di MAG Jakarta. Saya kemarin Rabu Kamis Jumat saya di Jakarta. Full di acara sekolah sama itu. Training mereka. Oke, baik. Hari ini saya mau sharing. Tadi malam ada ikut doa malam? Ada? Ada, Oh, ada. ada ya. doa malam ikut. Ikut ya. Jadi kalau kemarin terakhir saya sharing topik apa ya? Yang maksudnya Kekuatan gimana? Korintus, cinta. Korintus 4:2 ya? Saya mau sharing tentang siapa yang sudah pernah ke Turki. Belum pernah. Nggak ada Eh, yang saya kemarin dua kali bawa grup ke Turki November dan Desember. November saya gantikan Bapak Eras dan Desember saya punya grup sendiri. Perenungan saya tentang gereja di Turki itu memberikan banyak pelajaran penting. Itu luar biasa. Em, kita tahu bersama bahwa gereja di Turki itu pernah menjadi agama mayoritas selama 1.000 tahun. 1.000 tahun, bukan 100 tahun, 1.000 tahun. Dari abad yang keempat sampai abad yang ke-15. Jadi tumbangnya pada tahun 1453. Bayangkan tuh, baru tumbang. Nah, tetapi 1.000 tahun pernah berkuasa agama Kristen di sana. Dan masih ada bukti arkeologisnya. Ya, Anda mungkin pernah dengar yang namanya Gereja Hagia Sophia. Pernah dengar ya, di Istanbul. Nah, Itu pernah menjadi pusat ibadah Kristen terbesar di dunia selama hampir 1.000 tahun. Nah, kalau Anda baca di Google, Anda cari di AI, ChatGPT, apa sih faktor penyebab kekristenan di Turki punah? Semua jawaban mereka saya nggak setuju. Semua jawaban itu saya tidak setuju. Di Google, Anda googling aja. Nanti Google akan ngomong penyebabnya karena kerajaan Ottoman berkuasa, karena ada Islam kerajaan Islam mulai membatasi. nah, Benar kan? Nah, itu hmm. bisa ada itu. Saya nggak setuju. Itu bukan penyebab. Salah itu. Nah, penyebabnya itu sudah disampaikan Alkitab. Harus percaya kepada Alkitab aja. Pak, ada nggak tulisan Turki di Alkitab? Ada nggak tulisan Turki di Alkitab? Ada nggak? Coba. Ada nggak? Ada nggak tulisan Turki di Alkitab? Tulisan Turki. Nggak ngerti. Nggak ada ya. Ada nggak? Siapa yang pernah menemukan ada tulisan Turki di Alkitab? Kayaknya nggak ada ya. Tulisan Turki. Ada nggak tulisan Turki di Alkitab? Oke, saya sharing dulu. Oke. Pernah ke Holy Land, ke Israel? Pernah? Ada yang pernah? Belum. Tidak ada Pak. Oh, belum ya, belum ada ya. Oke. Gini, saya membantu ada 4 Holy Land itu udah bebaskan bangsa Israel di Mesir setelah diperbudak 430 tahun. Oh, Lalu berpindah sejarahnya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Betul? Lalu dilanjutkan dengan masa hakim-hakim
Dilanjutkan dengan mulai ada raja yang memerintah, betul ya? Lalu pada tahun 1000 sebelum Masehi, kerajaan Israel kokoh berdiri di tangan Daud, betul ya? Nah, ini Ba- Bapak Ibu tahu sejarah nggak? Baca Al- Alkitab. Sejarah kita tahu, tahu ya. Nah, sampai berakhir dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus, betul? Dan Yesus lahir, dia melayani selama 33,5 tahun, lalu dia disalibkan, mati, dibangkitkan, naik ke surga. Berakhir di semua nih. Setelah Yesus naik ke surga, berakhir, betul? Berakhirnya di mana? Di Yerusalem. Itu saya namakan Holy Land Part 1. Paham? Terus lalu Holy Land Part 2 kemana? Ada yang tahu nggak kemana? Setelah itu kemana? Setelah itu apa? Yesus naik ke surga, setelah itu apa? Setelah itu lahir gereja, betul? Betul? Setelah itu kelahiran gereja. Nah, kita belajar sejarah malam ini ya. Tahun 33 Masehi terjadi kisah yang luar biasa di Alkitab. Ada yang tahu kisah apa itu? Ada yang tahu? Tahun 33 Masehi. Ada yang tahu? Ada? Kristen dijadikan gereja ya Pak ya? Ya. Kenapa? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? 33 Masehi itu kisah Pentakosta, tahu Pentakosta, kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 9. Betul? Tahu ya? Kisah Rasul pasal 2 itu terjadi itu pada tahun 33 Masehi. Setelah itu 3.000 orang bertobat, betul? Setelah mendengar khotbah Petrus. Betul ya? Betul nggak? Setelah dua orang bertobat menjadi Kristen, itu kumpulnya dari mana? Dari berbagai macam suku, betul? Bangsa. Kalau Anda baca kisah Rasul pasal 2 ayat 9, coba baca ya. Kita baca ya pelan-pelan dulu. Nanti kita sharing ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 9. Nah ini, lihat. Di ayat 9 bilang, kita orang Partia. Ya, betul. Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, baik orangnya maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Betul ya? Ini terjadi tahun 33 Masehi. Kisah Rasul 2 itu hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Nah, lalu kalau Anda baca kisahnya, sejarahnya adalah, maka Anda akan melihat ternyata itu Tuhan mengontrol sejarah. Tuhan mengontrol sejarah itu. Kenapa Tuhan mengontrol sejarah? Memang Tuhan mengontrol sejarah supaya semua nanti terjadi semua dalam rangka menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah atas umat manusia. Kenapa harus berkumpul mereka itu? Kenapa? Kok tiba-tiba berkumpul? Kumpul di Yerusalem lagi, betul? Dan tidak kebetulan mendengar khotbah Petrus. Dan mereka bertobat loh, betul? Nah, setelah mereka bertobat, 3.000 orang percaya, lahir, gereja mulai lahir, maka mereka berkumpul kan. Tetapi Alkitab mencatat kisah Rasul pasal 42, pasal 2 ayat 40, 41, gereja mulai berkembang tuh. Tapi terjadi apa namanya? Aniaya, betul nggak? Tersebar ke seluruh daerah di luar Yerusalem. Nah, mereka yang datang dari luar Yerusalem, waktu itu orang percaya yang sudah bertobat, mereka tersebar dan kembali ke daerah masing-masing, yaitu apa? Ke Partia, Media, Elam, Pontus, Kapadokia, betul ya? Frigia, bisa mengerti? Nah, itu di mana semua itu? Anda tahu di mana daerah itu? Wilayah itu di mana? Yang hari ini di Turki. Sekarang
Kalau Anda baca Kisah Rasul pasal 11 ayat 36, coba Ibu Lisa baca Kisah Rasul 11 ayat 36. 11:30. Nah, pertama-tama disebut Kristen itu kan. Kisah Rasul 11:36, Pak. Iya. Nggak ada 36, Mas. Sorry. Kisah Rasul 11:36 lagi, ampun deh. Kisah Rasul 11 ayat yang sebentar ya. Yang pertama disebut Kristen. Ayat 10 ya. 11 ayat 10. Ayat 10 apa? Ada pertama kali mereka disebut Kristen di mana tuh ya? Kisah Rasul 11 ayat 26, Pak. Coba Pak Jason baca, tolong Pak. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Thank you. Jadi Antioquia itu ada di wilayah Turki hari ini. Antioquia itu ada dua, Antioquia Orontes ini namanya yang tadi kita baca itu namanya Antioquia Orontes. Itu di Turki paling pinggir, sudah perbatasan dengan Suriah. Ini adalah gereja pertama di dunia. Saya sharing boleh ya? Saya tunjukin. Mau melihat gerejanya? Mau? Mau. Ya, siapa tahu bisa ke sana toh. Saya share screen boleh ya? Boleh, Pak. Kelihatan nggak ya? Terlihat, Pak. Ini di Efesus, perpustakaan. Ini di Efesus juga. Ini eh, The Great Theater, tempat Paulus berkhotbah di sini. Nah, ini Gereja Theotokos, tempat konsili yang menetapkan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Di Efesus juga. Nah, ini kubur Rasul Yohanes di sini. Ya, di Efesus juga sama. Dia kuburannya di sini karena Rasul Yohanes itu meninggal di sini. Nah, ini gua di Kapadokia yang tadi kita baca itu. Ini gua apa? Tempat persembunyian. Ini nih. Tempat persembunyian. Ini gua ini. Jadi gereja mula-mula itu mereka dikejar-kejar, dibunuh, dianiaya, tapi mereka melarikan diri di gua-gua ini. Ini nih. Gua ini sudah dibangun oleh bangsa Het tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 1200 sebelum Masehi. Dilanjutkan oleh bangsa Frigia tahun abad ketiga sebelum Masehi. Dan Tuhan hebat, luar biasa Tuhan kita. Jadi ini jadi tempat, jadi dibangun juga untuk menjadi tempat persembunyian orang-orang percaya waktu itu. Ngerti ya? Bayangkan kalau mereka nggak ada tempat persembunyian, mereka udah mati semua, ya kan? Dan tempat ini berfungsi tiga. Fungsinya untuk pertama, mereka tinggal, tempat tidur, lalu ibadah, lalu tempat penyimpanan makanan dan minuman. Dan mereka mandi sebulan sampai 3 bulan sekali, Bapak Ibu. Kalau kita sudah nyaman kalau ibadah kan. Di gua-gua ini mereka. Dan gua ini ada di bawah 60 sampai 85 meter di bawah permukaan tanah. Di sepanjang Kapadokia, sepanjang gua. Gua ini ada 400 kota sampai dan 400 desa di gua-gua ini. Sepanjangnya 450 km lebih. Panjang Gua banget. ini. Panjang sekali. Nah ini. Jadi kita bisa hilang jalan, tidak bisa keluar. Kenapa? Guanya banyak sekali lubang-lubangnya, banyak gua. Kalau masuk nggak bisa keluar ini. Nggak tahu jalan pulang. Karena mereka pakai simbol-simbol, hanya mereka yang tahu simbolnya. Ini pintu tutupannya begini. Jadi kalau ada musuh kejar, mereka tutup dari dalam, musuh nggak bisa buka. Hebat ya.
Ini Tarsus, Tokoh tempat yang hebat, yang bisa tempat kelahiran meneruskan Yesus, seperti kelahiran kita. Paulus. Dan itu bukan prestasi biasa. Atas prestasi beliau kita bisa mendapatkan satu penulisan tentang Tuhan dan tentang cara kerja Tuhan di dalam Rasul-Rasul yang ditulis oleh Paulus, Bapak Ibu. Nah, apa pelajaran penting dari tokoh ini? Yang pertama, dari semua murid Rasul-Rasul, hanya tokoh ini yang memiliki 2 warga negara, betul? Iya. Itu penting, Bapak Ibu. Artinya setiap latar belakang kita penting untuk dipakai dalam pelayanan. Allah bisa memakai dengan segala macam latar belakang. Yang kedua, kenapa Paulus bisa menuliskan sepertiga kitab? Karena dia punya kemampuan. Pendidikan Yunani, dia punya pendidikan Yahudi. Ini kombinasi yang sangat bagus. Sehingga Paulus dipakai Tuhan untuk bertemu dengan kaisar, raja, gubernur. Tentunya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berargumen dengan kaum intelektual. Tidak mungkin tidak sekolah. Setuju ya? Nah, Paulus, dia punya latar belakang yang sangat bagus, mumpuni untuk memiliki modal intelektual yang sangat baik. Tetapi intelektualnya dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga adalah dia seorang yang memberikan contoh kepada kita. Prestasinya luar biasa. Tetapi dia bilang begini dalam Filipi pasal 3. Semua itu kuanggap rugi. Betul? Kuanggap sampah ketika aku berjumpa dengan Yesus. Kita berdoa sehingga kita semua di sini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Paulus. Dan kita akan membuat semua yang kita banggakan dulu itu menjadi sampah sebelum kita pulang. Amin. Mari yang suami istri bisa bergandengan tangan. Yang tokoh yang hebat. Ini gereja pertama di dunia. Gereja pertama di dunia namanya di Antioquia. Ini pintu masuk di sini. Pintu masuknya. Ini Sungai Efrat, Bapak Ibu. Sungai Efrat. Perbatasan Turki, Suria, ya, ini nih. Di sini. Dan Irak. Tiga negara, perbatasan 3 negara. Ya, setidaknya Anda bisa melihat, siapa tahu tertarik ke sana tuh. Jadi, tahun 34 Masehi mulai dengan martir pertama. Siapa martir pertama? Siapa? Martir pertama Stefanus, betul. Stefanus. Dan setelah Stefanus meninggal, penganiayaan terjadi mulai saat itu dan terus-menerus memaksa gereja untuk orang percaya untuk apa? Mereka harus melarikan diri, tersebar ke seluruh pelosok. Larilah ke Kapadokia, ke Pontus, ke mana? Ke Antioquia, Orontes itu, gereja pertama di dunia tadi. Lari ke tempat-tempat yang lain. Nah, Turki itu, seluruh wilayah Turki itu adalah tempat di mana gereja-gereja pertama itu berkembang. Bisa mengerti ya? Makanya Anda baca di Alkitab ada namanya Efesus, itu di Turki. Tahu ya? Efesus di Turki ya, Antioquia Pisidia sampai Iconium, Listra, Derbe. Ini perjalanan misi Paulus. Pernah baca di Alkitab ya? Iconium, Listra, Derbe, Kapadokia sampai ke Ankara. Dulu Angkira. Ya. Paham ya? Jadi kalau dulu itu Paulus tulis kepada jemaat Galatia. Itu bukan gereja lokal, itu satu wilayah. Satu wilayah itu Galatia itu satu wilayah. Lalu Efesus satu wilayah. Korintus satu wilayah, bukan gereja lokal, bukan. Nah, lalu ada Holy Land Part 3. Saya namakan Holy Land Part 3 itu Yunani. Itu ada di daerah Makedonia, Tesalonika. Ada namanya Filipi, ada Korintus. Paham ya? Ada Athena. Nah, itu perjalanan misi Paulus yang kedua dan ketiga di sana. Nah, ya baru yang Holy Land Part 4 yang keempat itu di Eropa. Seluruh itu mulai abad-abad ke mana, ke abad ke-11 terus sampai dan seterusnya sampai abad ke-20. Itu di Eropa semua kejadiannya. Dan di Sungai Seine di Paris itu
Ada ribuan mayat pernah dibuang jadi sungai berdarah karena Katolik membunuh Protestan. Karena merasa perbedaan ajaran itu membuat kita berbeda. Dan seolah-olah mereka mendapatkan legitimasi boleh membunuh karena berbeda ajaran. Kalau berbeda berarti mereka itu bidat, sesat. Dan itulah hasil-hasil konsili. Bisa mengerti ya? Nah, ini membahayakan. Tidak, saya yakin itu bukan produk dari Tuhan. Masa produk dari Tuhan menghasilkan pembunuhan kan nggak mungkin. Oke, 7 penyebab. Nanti ini bisa bersambung terus ini. 7 penyebab kekristenan di Turki punah. 7 penyebab. Jangan ambil di Google. Ini nggak akan ada di Google. Ya, Anda harus kembali ke Alkitab. Wahyu pasal 2 Anda baca, mulai ayat yang ketiga. Jadi penyebab pertama itu, saya memberikan satu statement ke gereja di Turki nyaris punah karena mereka mengalami kehilangan. Ada 7 kehilangan. Anda cari nggak ada di Google nih. Ada 7 ini menurut perenungan saya. 7 kehilangan yang sangat penting. Dan itu yang menyebabkan kekristenan di Turki nyaris punah. Kehilangan pertama adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Hati-hati Anda. Ya, gereja di Turki itu 1000 tahun, tapi bisa punah. Apalagi baru Kristen 20 tahun. Apalagi baru Kristen 10 tahun. Apalagi baru 5 tahun kenal suara kebenaran. Ya, belum tentu Anda bertahan. Yang 1000 tahun aja bisa nyaris punah, betul kan? Benar nggak? Apalagi baru 5 tahun jadi orang percaya, orang Kristen. Wah, makanya harus jaga apa yang paling penting. Nggak boleh hilang. Kehilangan apa yang kasih mulu. Kita lihat ya. Prestasi jemaat di Efesus, kita kalah sama mereka. Kalah. Tapi dicela juga sama Tuhan. Coba baca Wahyu pasal 2. Ini Rasul Yohanes mendapatkan ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Ayat 1. Ada bisa baca? Wahyu pasal 2 ayat 1. Kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus ini mengalami kehilangan yang paling penting. Sudah? Wahyu 2 Oh, baca. pasal 1. Wahyu pasal 2 ayat 1 mulai. Ayat 1. Baca. Pasal 2 ayat 1. Wahyu Atau 2 langsung ayat 3. Oke, saya baca aja deh. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Betul? Tuhan tahu. Ini penghargaan Tuhan kepada prestasi iman mereka di jemaat Efesus. Artinya jemaat Efesus ini apa? Berprestasi loh. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Berarti mereka berjeri lelah dalam pelayanan. Betul? Secara aktivitas mereka hebat melayani. Ingat ya, kita kalah. Anda bayangkan, Anda bandingkan dengan Anda aja. Kalah pasti dengan jemaat Efesus. Baik jeripayamu maupun ketekunan. Betul kan? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Mereka itu memang tidak kompromi dengan orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Artinya mereka punya karunia membedakan roh. Ngerti nggak? Mereka punya karunia membedakan roh. Perhatikan ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jago nggak ini? Hebat nggak ini? Jemaat ini? Hebat, betul? Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Betul kan? Hebat nggak? Menderita karena namaku loh ini. Ini kurang apa? Bandingkan dengan Anda ya. Apa Anda lihat ini? Dan engkau tidak mengenal lelah. Betul? Nggak kenal lelah loh. Kira-kira prestasi mereka Anda sudah punya belum? Prestasi jemaat Efesus. Hah? Sudah berprestasi begini saja. Sudah hebat begini. Tuhan bilang begini. Ayat yang ke berapa? 4. Namun demikian, aku mencela engkau. Wow. Sudah hebat begini loh. Tuhan cela loh. Namun demikian aku mencela engkau.
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wow. Apa itu kasih yang semula? Anda kalau baru pacaran, membara nggak ke hatimu? Mau ketemu? Membara nggak mau ketemu? Membara. Apalagi kalau cinta pertama, ya kan? Ciper-ciper, cinta pertama. Membara. Gairah, api cintanya masih kuat. Itu di hati, Pak. Sedangkan mereka, prestasinya dalam perbuatan. Aktivitas, betul? Yang Tuhan puji itu semua aktivitas, betul? Hati-hati ya. Aktivitas sibuk sekali, tekun, tidak mengenal lelah. Kesana kemari, wah giat sekali pekerjaan Tuhan. Tapi ada yang paling penting yang nggak kelihatan oleh orang. Tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat hatinya. Mereka sudah nggak punya cinta mula-mula. Mereka nggak punya gairah cinta lagi untuk ketemu aku. Mereka nggak punya lagi api cinta untuk terus-menerus bersekutu dengan aku. Kenapa? Tuhan celah. Karena percuma Anda melayani, tapi tanpa mencintai Tuhan sampai ke puncak ketulusan. Puncak ketulusan, puncak ginosko. Maka sebenarnya Anda boleh sibuk, tapi Tuhan tidak menikmati hidupmu. Anda yang menikmati kesibukanmu, betul? Kenapa? Kamu sudah nggak punya kasih mula-mula. Itu penyebab pertama. Kurang apa dia, jemaat Efesus? Semua berprestasi, betul? Betul ya? Berani menganiaya karena nama Tuhan. Wow. Belum tentu kita bisa. Jadi hati-hati. Banyak pendeta tidak bisa berdoa lagi sekarang. Karena terlalu sibuk terdistrak dengan apa? Media sosial. Betul? TikTok, games, pornografi, bola, tinju. Kalau perempuan drama Korea. Betul? Masuk rumah sudah nggak berdoa, sudah nggak ada. Cintanya sudah hilang, tapi masih beraktivitas rohani. Tuhan puji Efesus. Hati-hati ya Bapak Ibu. Saya dengan apa di hotel. Pendeta ini hebat, pintar ngomong. Khotbahnya jago, lancar. Tapi mohon maaf ya, jam doa paginya berantakan. Selalu terlambat doa pagi. Kasihan. Mau melayani siapa? Ada banyak orang hanya pengen belajar pengetahuan tentang Tuhan. Tapi mereka tidak pengen bertemu dengan pribadi Tuhan. Tidak ada pengalaman perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Mereka hanya ketemu dan berjumpa dengan pengetahuan tentang Tuhan. Wah, fantasi. Itu yang Bapak harus ulang-ulang, betul? Betul? Halo? Anda selama ini berjumpa dengan pengetahuan tentang Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan? Kalau cintamu tulus, cinta membara, Anda akan berjumpa dengan pribadi Tuhan. Amin. Anda tahu nggak? Apa keadaan apa yang paling membahagiakan dalam diri seseorang? Anda tahu nggak? Dan apa yang menyebabkan orang itu berbahagia? Apa sih? Saya sharing ya. Saya baru dapat. Tadi saya sharing sama teman-teman pagi-pagi. Tadi malam setelah saya pulang, saya mau tidur, sudah jam 12. Tiba-tiba saya menangis, keluar air mata sendiri-sendiri. Air mata saya mengalir. Saya lagi sender begini, di bantal. Belum tidur, masih sender di dinding, ada pakai bantal. Langsung saya tiba-tiba mengalir, air matanya mengalir. Saya merenungkan kebaikan Tuhan, begitu luar biasa. Dan saya bisa merasakan perasaan Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa yang saya layani. Karena hari Kamis pagi saya malam, habis saya doa pagi, saya langsung naik ke puncak Bogor. Ke Bogor. Saya layani anak siswa Ecumenic Christian High School, ECHS. Retret mereka. Dan mereka dilawat malam. Saya melayani pagi dan malam. Tuhan luar biasa. Setelah doa malam juga saya pulang, sama. Saya bilang, Tuhan siapa saya? Tuhan percayakan aku bisa melayani pekerjaanmu yang sangat mulia ini. Sebenarnya aku tidak layak. Dan hati saya terus bersyukur dan membara. Saya bisa merasakan perasaan Tuhan yang sangat mengasihi jiwa-jiwa. Makanya Tuhan bilang, satu jiwa tidak boleh binasa. Kapan Anda berbahagia? Itu kebahagiaan saya tadi malam. Saya bisa mampu merasakan perasaan Tuhan dimanapun saya ada. Ternyata itu kebahagiaan yang tak dapat dibayar dengan apapun.
Jangan keliru. Tapi kapan kita bisa berbahagia? Ketika kita bisa mampu merasakan perasaan Tuhan yang sangat mengasihi jiwa-jiwa. Wah, itu Anda bisa ganti dengan apapun. Nah, orang nggak bisa merasakan perasaan Tuhan kalau dia tidak mencintai Tuhan. Nggak bisa. Cintamu harus tulus. Makanya Anda harus tuntaskan kurikulum Tuhan itu. Betul? Apa itu? Mencintai Tuhan. Sampai Anda mencapai klimaks, puncak ketulusan mencintai Tuhan. Sampai Anda bisa pertaruhkan nyawa, kepala apapun. Yang penting aku tetap mempertahankan Kristus yang aku cintai. Amin. 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 Waduh, kalau kita bisa mampu merasakan perasaan Tuhan, waduh dahsyat Bapak Ibu. Saya mau tanya, sekarang sharing, sudah mau jam 10 ini. Sharing dulu. Ada yang mau sharing tentang dia merasakan perasaan Tuhan dan berbahagia banget. Dia bisa membantu orang yang susah. Dia bisa membantu pekerjaan Tuhan. Dia bisa melayani orang yang terikat dan dibebaskan Tuhan. Dia bisa selamatkan jiwa-jiwa. Aduh, itu perasaan Tuhan. Coba, ada yang mau sharing? Silakan. Bapak Ibu silakan. Saya pesan hati-hati kalau Anda sudah nggak mulai nggak punya gairah berjumpa dengan Tuhan, itu sudah masalah besar. Sudah malas berdoa, nggak ada merasakan apa-apa. Wah, itu hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau sharing? Ngerti, Pak. Silakan Bu Nena. Bu Murtia, silakan. Hmm, itu nggak tahu waktu itu saya digerakkan untuk membantu seseorang yang kekurangan gitu. Terus tadinya aku ragu-ragu, Pak. Mau kasih enggak ya? Mau kasih enggak ya gitu. Tetapi apa ada suara kasihlah, kasihilah dia, bantulah dia gitu. Terus aku Hmm, menuruti Roh Kudus yang baik itu. Aku kasihlah dia. Setelah kasih ya, eh, kita memberi seseorang yang benar-benar memerlukan itu, Pak. Kita apa ya rasanya itu kebahagiaan kita itu tidak bisa terlukiskan itu, Pak. Ada kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa membantu orang yang kesusahan gitu. Itu iya, sih yang aku rasakan dulu seperti itu waktu ada orang betul. yang seperti itu. Benar, bagus, bagus Bu. Iya. Luar biasa. Dan saya bisa merasakan itu Bu. Silakan, ada yang Hmm. lain? Malam Pak Joni, saya mau sharing Malam Bu sedikit. Nena, silakan Bu. Saya di sini kan ya terhitung saya udah lebih lancar bahasa Mandarin saya gitu ya, bahasa Hokkien juga gitu. Kalau ada anak-anak yang Iya, baru datang itu kan mereka kan banyak kendala tentang bahasa gitu sama bosnya mereka, kadang ada iya, kesalahpahaman. Jadi mereka itu sering minta bantuan saya untuk menerjemahkan sama majikan-majikan mereka gitu. Makanya iya. saya di sini lebih banyak membantu anak-anak Indonesia yang kesulitan bahasa. Bagaimana mereka Oke. bisa komunikasi sama majikan mereka seperti itu. Dan saya kadang-kadang gini, apa memang ya terima kasih lah saya sudah sangat bersyukur gitu Tuhan memakai saya di sini tuh saya masih bisa misalnya bekerja, saya masih bisa meringankan beban orang, membantu kesulitan Iya, orang gitu. Baru kalau ada yang anak-anak baru datang itu kan kalau musim dingin mereka nggak bawa baju musim dingin Pak. iya. Sedangkan saya banyak baju saya. Itu saya tanya siapa yang nggak punya baju musim dingin, siapa yang butuh ini. Kamu baru datang itu yang nggak punya duit siapa, yang nggak punya internet siapa gitu. Di Wah, saat bagus. saya di saat saya bisa membantu seperti itu, saya mempunyai kebahagiaan, kelegaan Pak. Saya merasakan kelegaan itu kayak bagaimana ya? Nggak bisa saya lukiskan lega, bahagia seperti itu, Pak. Saya rasakan seperti itu. Saya bisa merasakan Bu. Karena saya sudah Iya, mengalami. Dari iya. punya perasaan waktu itu banyak orang. Saya mengalami. Kayak
kita itu kayak nggak terasa itu kayak menitikan air mata, tapi air mata kayak rasa syukur gitu Pak. Seperti itu. Saya bersaksi kepada saudara. Ini banyak sekali kesaksian saya begini-begini. Mhm. Terlalu banyak sekali. Tapi saya mau pilih yang baru kejadian lah, yang baru kejadian. Hmm. Minggu lalu kan saya harus pulang ke mana? Mana? Bulan lalu saya pulang ke Jakarta, ke Kupang. Saya dari Surabaya lagi, akhir bulan November. Jadi saya pulang. Dari sini saya punya uang saldo itu 3,2 juta. Jadi saya pikir Jakarta Kupang saya masih bisa beli tiket, betul ya? Kan tiket kan 2,5. Yang lainnya itu makan minum transportasi udah. Karena saya selalu berpikir kalau uang segitu bisa lah. Nah saya langsung terbang dari Jakarta, Surabaya, Jakarta. Nah Jakarta Kupang saya nggak ada tiket, tapi saya tahu oh 3,2 masih bisa. Tiba-tiba ada yang kecelakaan di Kupang. Saya punya anak binaan, mahasiswa saya. Dia kebentur, dia punya kepala ini hampir hampir geger otak. Ini pecah. Jahitnya itu mungkin sampai 12 jahitan ya kalau nggak salah. Aduh memang saya nonton videonya dia tabrak dinding itu mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Lalu staf saya urus dia. Staf saya kirim, Bapak, saya bilang, kamu cari obat Cina yang bisa menyembuhkan luka dalam, ya kan, supaya nggak geger otak, supaya nggak. Jadi saya cari, dia bilang, cari. Dapatlah di toko obat Cina, 2 macam. Jenis obat. Ada yang obat Cina yang ya lumayan bagus, harga 150.000. Tapi ada yang harga 2,9 juta. Saya punya saldo tinggal 3,2 juta. Kalau logika saya bilang sama staff, coba tanya sama toko yang jual penjual. Kalau kita beli yang 150.000 itu masih oke nggak? Oh masih oke. Karena yang lain juga beli itu kok bisa kok, masih bisa lah. Maksudnya khasiat penyembuhannya ada. Nah, tapi mungkin lama ya kan? Terus saya bilang enggak. Bilang sama dia, kita mau ambil yang 2,9 juta. Saya transfer 3 juta ke staff saya punya rekening, dia beli. Karena anak ini yang sakit masih di UGD Bapak Ibu. Masih di UGD. Jadi masih, aduh anak itu kan waktu jatuh muntah. Kalau muntah kan pasti bisa geger otak waktu kebentur kan. Dokter bilang harus rujuk. Ini anak bahaya. Nah, jadi saya bilang beli yang 2,9 juta. Saya transfer 3 juta. Tinggal 200 dong. Bener kan? 200.000 dong. 200.000. Itu saya transfer itu jam sore. Pas sebelum saya take off dari Surabaya ke Jakarta. Besok pagi, habis doa pagi, saya langsung pikir, waduh, saldo saya tinggal 200.000. Mau beli tiket gimana? Harus naik Grab ke tempat training, dan yang saya training gratis lagi. Nggak ada PK. Dan Anda tahu di Surabaya itu kalau saya khotbah, saya tidak terima PK. Saya tolak. Sejak mulai Bapak RS minta saya jadi gembala bulan Oktober. Oktober saya terima, maka saya bilang, saya tidak terima PK lagi sekarang. Karena saya sudah ditunjuk untuk membantu pengembalaan di sini. Maka saya nggak terima. Jadi dari Oktober itu terus. Nah, lalu saya pikir, besok harus pulang saya. Besok maksudnya, besok Sabtu ini saya harus pulang ke Kupang. Tapi saldo tinggal 200. Anak saya tanggal 28, lusanya ulang tahun. Bayangkan tuh. 27 pagi, jam 7 pagi, saya lagi pusing. Anda tahu. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak kamu transfer saya dulu? Ya, 1 juta. Saya pinjam dulu deh. Karena saya punya uang tinggal 200.000. Loh kenapa? Saya bantu ada mahasiswa kita yang kecelakaan, oh aduh, saya juga nggak ada duit loh ini. Nah ya udah, saya bilang, kamu transfer 1 juta. Jadi saya hitung 1 juta itu untuk makan, minum, dan transportasi ya selama sepanjang hari itu kan. Kan ada meeting-meeting saya juga kan. Nah lucu dong kalau saya nggak ada duit kan meeting. Nah
Tapi jam 9 pagi, Anda tahu, jam 9 pagi, saya langsung berdoa. Saya berlutut. Saya bilang begini, Elohim Yahweh, malu saya. Sebenarnya saya malu. Selama ini saya nggak pernah minta uang cash sama Elohim Yahweh. Tapi hari ini saya minta uang cash. Karena engkau tahu di saldo saya tinggal 200.000 dan saya harus pulang. Lalu ada 10 anak-anak saya yang akan kuliah ke Jakarta. Butuh tiket yang ambil S2, S3. Biasanya Bapak Eras yang bantu sebelum sakit. Tapi hari ini Bapak Eras sakit, saya harus bantu. Ngerti nggak maksud saya? Paham nggak? Paham. 10. Ditambah yang Manado. NTT aja 10. Ditambah yang Manado jadi 11. Waduh. Total semua puluhan juta Bapak Ibu. Tiketnya, ngerti ya? Kan tiketnya 2,5 juta Bapak Ibu. Paling murah. Kupang, Jakarta. Ya kan? Nah, kita dealing, mereka siapin pulang, saya yang pergi. Nah, ini tinggal mepet, sudah mepet kan? Awal Desember mereka harus pergi. Nah, tiketnya ada di tanggal akhir bulan November. Saya aja punya tiket nggak bisa beli, bagaimana saya bisa beli tiket orang kan? Saya langsung nggak tahu malas bilang, Tuhan, Elohim saya minta uang cash karena engkau tahu anak-anak saya ada 10 bahkan 11, saya harus beli tiket mereka, saya nggak ada duit. Anda tahu, setelah amin mungkin sekitar jam-jam 10.30 ya. Jam 10.30 saya amin. Saya bertindak apa? Untuk tiket saya pay later aja. Saya beli Traveloka tapi pakai program pay later. Saya ambil program 3 bulan, saya cicil. Jadi bayar mulai bulan depan kan. Saya yakin bulan depan saya ada duit. Jadi saya ambil tiket saya pay later. Cicil di Traveloka. Tapi masih ada 11 orang punya tiket kan. Anda tahu? Jam 2 siang ada orang meeting sama saya. Dia sudah ketemu sama saya, mundur-mundur, dia bilang, aduh saya nggak bisa jam segini, bisa nggak segini? Dia menyesuaikan, bisa Pak Joni. Tapi saya harus ketemu Pak Joni, boleh nggak? Oh boleh, jam 2 saya bisa ya Pak ya, saya bilang. Karena saya ada meeting nih. Oh dia datang sama saya. Habis pertemuan, dia bilang, Pak bantu mentoring saya dong Pak. Saya butuh di mentoring sama Pak Joni, tolong Pak, tolong Pak. Tolong mentoring saya Pak. Siap, saya bilang siap. Pak Joni kan punya pelayanan luar biasa, saya sudah dengar. Begini-begini ternyata Pak Joni pontang-panting pelayanan di daerah, urus gereja Bapak Eras ya, urus sekolah Pak Eras. Saya bilang iya betul. Waduh saya baru tahu Pak, Tuhan gerakan saya tidak boleh tolak. Pak Joni tidak boleh tolak. Apa ini Pak? Tidak boleh tolak Pak. Ini Pak dari Tuhan, Tuhan suruh saya kasih Pak Joni uang cash Bapak Ibu. Dan saya bisa beli tiket anak-anak saya 11 orang, puluhan juta. Saya bisa beli. Tapi tiket saya sendiri saya sudah pay later. Saya cicil. Saya belajar menyiksa diri saya. Karena harga kesucian hidup, harga belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hati kita, harga memiliki perasaan Tuhan itu mahal, Bapak Ibu. Anda dan saya tidak bisa memiliki perasaan Tuhan kalau kita tidak ikut menanggung penderitaan Kristus yang Tuhan percayakan kepada orang-orang di sekitar pekerjaan Tuhan yang Tuhan nggak bisa. Itu adalah pengalaman mahal itu. Istri saya bilang, kamu itu terlalu nekat. Dan saya sudah sering, saya transfer ke orang, habis sudah tinggal 50.000 saldonya, tinggal 25.000 saldo saya, sudah sering Bapak Ibu. Sering saya. Tapi Elohim Yahweh kita hidup. Iya, Elohim Yahweh kita hidup. Saya bangun sekolah, saya tidak pernah kasih tahu Bapak Eras. Makanya 5 tahun fondasi terus. Tapi sekolah orang, saya minta bantuan ke Bapak Eras. Iya. Dan saya bersyukur ada teman dari home sini yang bantu saya. Iya, dan sudah berdiri 3 ruangan atas bantuan Anda juga di sini. Yang orang yang saya sebut nama kan nggak enak orangnya ya. Jadi bantuan dari Home Taiwan ini sudah membantu saya dan sekarang sudah berdiri 3 ruangan kelas. Total biaya itu kalau saya hitung-hitung itu bisa 500 juta Bapak Ibu, 3 ruangan. Lebih. Saya mulai dengan 10 juta modal yang saya punya.
Putus suaranya Pak Joni. Nge-like mungkin anunya internetnya. Mhm. Baru mulai 5 tahun bisa bangun kelasnya di Suaranya oh putus-putus tadi Pak. sekarang ngedengar nggak? Iya dengar Dengar, sekarang. tapi Oh, itu hilang gambarnya ya. Sudah. oh, saya mulai lagi ya. Jadi Hmm. sekolah saya itu, saya bangun itu sudah dari 5 tahun lalu, tapi nggak jadi-jadi. Maka ke ruangan kelas tidak saya pakai di gereja, dalam ruangan gereja, disekat pakai kursi merah, Futura. 4 kelas dalam itu. Bayangkan suara guru itu kena saling dengar kan. Tapi siswa saya setiap tahun selalu penuh. Bahkan tolak-tolak siswa karena nggak ada ruangan. Karena mereka lihat anak-anak itu berubah. Makanya Anda bisa nonton anak-anak TKSD sudah bisa penyembahan. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Mereka sekarang sudah penyembahan model baru lagi. Belum nonton yang terbaru ya? Belum ya? Belum. Yang penyembahan Joni aja Yang baru terbaru datang. tiga itu belum ya? hari. Hah? Yang Kalau penyembahan ada 3. Sekarang 3 itu penyembahan ya. Israel lagi. Sudah nonton belum? Belum. Yang penyembahan Israel sudah Belum. nonton belum? Belum. Belum. Nah ini penyembahan Israel. Atau saya begini aja supaya Anda bisa lihat ya. Saya tunjukin langsung aja deh. Saya di hotel. Nah, kata. Sambil di loading ya. Saya lagi download videonya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan? Kedengaran nggak? Iya kelihatan. Suaranya Nggak enggak kedengeran jelas. Enggak dengar. suaranya. Ini kalau lagi penyembahan beda tuh. Dengar nggak? Gak ada suaranya. Nggak kedengeran suaranya. Suaranya enggak kedengaran, Pak. Enggak Bentar dengar ya. suara. Saya ini aja, share screen deh. Cuma lagi download lagi, ampun deh. Ini lagi download sih. Oh, sudah mau selesai ini. Tapi kalau sudah mau pisah kelas baru disekat. Nah, kita lagi bangun di belakang. Dan Tuhan terus mencukupi. Nggak bisa ini ya. Aduh. Oh ini lah. Kelihatan ya? Sudah? Iya Pak udah dengar Pak. Udah. Ini di ruangan ini kita bagi kelas 4 kelas. Dibagi 4 itu 1 kelas. Nah ini lagunya, sekarang penyembahannya. Ini penyembahannya. Bentar ya. Ini penyembahannya. Ini penyembahan bola baru kan, yang Bapak harus terakhir.
Nggak ada, Pak. Nggak keluar. Belum. Iya. Sabar. Jadi kita ajarin begini mereka, Bapak Ibu. Tadi nggak ada, saya nggak tunjukin ya. Iya. Yang ini. Belum keluar di Oh, sorry, ini kelihatan nggak? lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Suaranya enggak. Suaranya putus-putus. Bajunya seragam. Nggak ada suaranya, Pak Joni. Jadi kita ajarin mereka penyembahan, Bapak Ibu. Nah, di situ mereka. Dan puji Tuhan sekarang sudah mulai begini. Ini nih, sebentar ya. Mana lagi? Ini sudah begini nih. Itu ruangannya, Pak. Sudah 3 ruangan. Kita Nah, dari ya. Kenapa? Oh, Kenapa, Bu? puji Tuhan. Aja. Ini bahan-bahannya. Ya, itu Ini 3 ruangan nih, Bu. Dari 10 juta, Bu, ruangan. Itu modalnya. mau ditingkat atasnya. 10 juta udah tambah Belum sedikit. ditingkat, tapi kita mau bangun 10 ruangan lagi, tambah 7. Jadi 3, tadi tambah 7 lagi. Oh, Dan ini dari modal 10 juta, Bu. hmm. Kalau secara itu matematika nggak bisa bangun begini dengan modal 10 juta, nggak mungkin lah. Benar nggak? Dan saya tidak minta 1 rupiah pun ke OPRAS. Saya bangun sendiri. Karena OPRAS sudah terlalu banyak tanggungan. Maka saya cari sendiri. Ya, tapi kalau sekolah-sekolah yang lain, kita minta bantuan di Pak Eras. Tapi kalau punya saya sendiri, saya nggak mau. Kalau sekolahnya Pak Eras, ya kita minta. Karena sekolah Pak Eras, sekolah Rehoboth. Kalau ini sekolah generasi unggul, sekolah saya sendiri. Di belakang gereja. Kita bangun. Begitu Bapak Ibu. Allah kita hidup ya. Dan iya, kalau Pak. kita mampu merasakan perasaan Tuhan, kita tidak mungkin khawatir dengan apapun. Amin. Karena Benar, Pak. kita dipenuhi dengan perasaan Tuhan. Yang jadi fokus kita bukan diri kita, tapi pekerjaan Tuhan. Ya. Amin ya. Jelasin ya. Oke. Kalau saya pikir kita sampai di sini dulu ya. Iya, Pak, sudah terlalu malam. Besok mau Ya, besok pelayanan saya. Pak Joni. Pelayanan di Surabaya, Pak. Saya di Surabaya, Bu, sekarang. Pindah kota dulu ini. Besok habis khotbah saya langsung pulang Kupang. Sibuk sekali. Terima kasih. Semangat Pak Joni. Siap. Tuhan beri kekuatan. Amin. Tolong bantu doa, Bu, supaya sehat terus. Amin. Amin. Siapa tahu saya ada kesempatan tahun depan ke Taiwan ya. Iya, selamat Kita ke datang, Hong Kong. Pak. Ya. Kami Selamat sambut dengan datang, Pak. hangat Pak. Thank you, Iya, Pak selamat Hadi. datang Pak. Ya.
Welcome to Taiwan. Welcome. Nanti kita rencanakan ya. Kita Iya, rencanakan. terima Karena kasih GSK Pak Joni Internasional udah itu luangkan ya, waktu buat kita. siap, sama-sama dengan senang hati, Pak. Dengan saya semangat. Saya tadi siang jam 1 saya masih di seminar Zoom di menuju terbang dari Jakarta ke Surabaya. Aduh. Oh, Nah, grup Bangsa HBU kenapa? yang seminar kesehatan itu ya Pak ya, Bidang Surabaya kesehatan Tempat itu saya sudah nggak keburu karena delay pesawat saya Oh, dan sudah terlambat sekali saya. Saya bilang biar Pak Dokter saya Agung aja. juga Ibu ikut ya? ikut separuh, terlambat juga masih. Jadi saya sudah nggak sempat. Makanya saya bilang biar Dokter Agung lanjutkan aja deh. Oke, silakan. Siapa yang mau tutup doa? Pak Jason, silakan Pak Jason. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pertemuan kami pada malam hari ini, Tuhan. Biar firman yang dibagikan oleh Pak Joni ini bisa menjadi rema dalam hidup kami. Biar kami makin bisa mencintai Engkau, mengenal hatimu, Bapak. Ajarkan kami untuk bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna Amin. seperti Bapak. Terima kasih, Bapak. Berdoa juga memberkati pelayanan Pak Joni ya, besok di Surabaya. Amin. Biar firman yang dibagikan bisa mengubah banyak orang yang ada Amin. di GSKI Surabaya juga, Pak. Terima kasih Bapak, berkati kami juga pada malam hari ini. Amin. Kalau sebentar kami juga akan beristirahat semua, Tuhan. Jagai kami sepanjang malam, besok pagi Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami Amin. mengucap syukur Bapak, kami berterima kasih. Hanya di dalam-Mu saja, nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati semua ya. Pak Terima kasih, Tuhan Joni. berkati semua. Terima kasih Pak Jason. Selamat Tetap Hari semangat Natal tahun ya. baru Pak Joni Ya, dan selamat teman-teman. Selamat Natal tahun baru juga semua. Shalom, shalom, Ya, shalom. Natal tahun Ya, baru. Salam Shalom. Tuhan. shalom.